Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa harga saham bisa tiba-tiba anjlok atau meroket atau naik sangat tinggi ya? Bisa jadi suku bunga dan inflasi ini adalah jawabannya. Nah, dalam video ini kita akan bongkar bagaimana dua faktor ini bisa mempengaruhi investasi kita ya. Nah, jadi jangan kemana-mana karena pengetahuan ini sangat penting buat kamu sukses di dunia saham atau dunia investasi ya. Oke, mari kita bahas. Good afternoon. Nah, pertama-tama kamu perlu tahu dulu ya apa itu suku bunga dan inflasi ya. Nah, kalau suku bunga ini adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman ya untuk menggunakan dana itu ya. Nah, biasanya ini dinyatakan dalam bentuk persentase ya. Misalkan gini, kalau kita meminjam ke bank itu pasti ada bunga ya. Nah, tinggi rendahnya bunga ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga di negara itu. Kalau suku bunga lagi tinggi, kamu ambil pinjaman di bank, apakah itu buat pinjaman bisnis, pribadi, apakah KPR, itu otomatis bunganya akan sangat tinggi, tergantung oleh suku bunga saat itu. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa tingkat suku bunga ini sangat berpengaruh terhadap pasar saham ya. Dan nggak cuman pasar saham aja ya, semua aset kelas investasi, apakah itu bond, kripto, atau yang lain ini akan sangat terpengaruh dengan adanya kebijakan moneter. Salah satunya yaitu dengan kebijakan suku bunga oleh suatu bank sentral ya. Misalkan Bank Indonesia atau The Fed, bank sentralnya Amerika, bank sentralnya US ya, atau Fed rate ya. Nah, alasan pertama ini adalah biaya pinjaman ya. Nah, ketika suku bunga itu naik, maka biaya pinjaman itu juga naik ya, alias biaya untuk kita meminjam uang ini akan naik ya. Ini berarti perusahaan kalau mau ngutang, apakah dia utang ke bank, apakah nerbitin obligasi yang sama-sama basisnya itu utang, maka biaya untuk mendapatkan uang pinjaman ini akan semakin tinggi ya. Jadi si perusahaan ini akan mengeluarkan lebih banyak uang alias membayar bunga. Jadi sehingga ketika suatu perusahaan ini misalkan mau ekspansi ya, nah dan suku bunganya kan lagi tinggi ya, otomatis dia akan berpikir ulang ya untuk melakukan pinjaman baik ke bank atau nerbitin obligasi karena lagi tinggi. Nah, kalau lagi tinggi ini otomatis akan mempengaruhi cash flow perusahaan ya. Ketika mungkin setiap bulan atau setiap tahun ini ada beban keuangan yaitu alias bunga, ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan suatu perusahaan, kesehatan keuangan perusahaan. Nah, dan ini akan menggerus profit dari suatu perusahaan ya. Nah, dan yang lebih bahaya lagi ketika suatu perusahaan itu hutang dan hutangnya ini dalam bentuk US dollar ya atau mata uang lain, bukan dalam mata uang rupiah, tetapi bisnisnya ini alias jualannya ini mendapatkan uangnya itu dalam bentuk rupiah. Nah, ini sangat bahaya karena ketika terjadi suatu fluktuasi rupiah terhadap US dollar ini akan sangat terpengaruh ya. Nah, pasti akan terjadi kerugian kurs ya atau selisih kurs. Nah, alasan yang kedua yaitu daya tarik obligasi atau bond ya. Karena suku bunga lagi tinggi, otomatis bond atau obligasi yang diterbitkan ketika suku bunga itu tinggi akan memiliki return atau kupon itu lebih tinggi ya. Mungkin biasanya returnnya dari kupon itu cuma 5%, ketika suku bunga naik, otomatis mungkin kuponnya bisa lebih ya, bahkan 6-7%. Nah, ketika investor ini melihat instrumen yang risk free asset seperti obligasi ini mempunyai return yang tinggi, bisa sampai 7% tanpa resiko. Nah, investor ini akan berbondong-bondong menarik semua dananya dari saham, sebagian besar akan dialihkan ke obligasi yang tanpa ada resiko ya. Resikonya sangat kecil dengan return yang cukup besar ya. Nah, dan yang menarik ini mungkin bukan investor retail seperti kita. Yang menarik ini adalah investor institusi, bahkan investor asing ya, yang value-nya sangat besar. Nah, ini pasti sangat berpengaruh terhadap pasar saham, pasti akan rontok harga saham. Nah, yang ketiga adalah konsumsi ya, tingkat konsumsi masyarakat ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya mengapa suku bunga itu bisa tinggi ya. Nah, suku bunga tinggi ini terjadi karena adanya inflasi ya. Nah, kita udah bahas tentang inflasi di video yang ini ya. Nah, singkatnya gini ya, ketika inflasi itu tinggi, ini karena uang yang beredar di masyarakat alias money supply itu lagi banyak di masyarakat, otomatis harga barang akan naik ya, karena banyak orang yang pegang uang. Nah, konsumen ini akan terus konsumsi, membeli suatu barang, tapi supply barangnya ini tetap, otomatis akan terjadi inflasi ya. Nah, biasanya bank sentral itu akan
membuat suatu kebijakan moneter ya, yaitu menaikkan suku bunga ya. Nah, kalau di US itu istilahnya seperti quantitative tightening ya, atau QT. Nah, bank sentral ini akan menarik uang dari peredaran masyarakat dengan harapan agar supply di masyarakat itu berkurang ya. Nah, dia akan menaikkan suku bunga menjadi lebih tinggi ya. Jadi sehingga harapannya orang-orang yang punya banyak uang ini akan menaruh uangnya di bisa di deposito ya di bank, karena otomatis bunga deposito akan naik karena suku bunga naik. Nah, orang akan taruh uangnya di deposito biar uangnya ini nggak beredar ya di masyarakat atau ditaruh di bond ya. Nah, sehingga uang yang beredar ini berkurang, otomatis inflasinya akan tertekan. Nah, karena ketika inflasi tinggi ini, orang-orang yang kelas menengah ke bawah pasti akan kesulitan ya untuk membeli suatu barang ya, karena semua barang ini kan naik ya, karena banyak orang yang pegang uang ya. Jadi otomatis si produsen ini akan menaikkan harga barangnya karena supply and demand ya. Nah, itulah 3 alasan yang paling umum mengapa suku bunga ini sangat mempengaruhi investasi kita ya, dan kita sebagai investor harus tetap berpikiran terbuka ya. Kita melihat semua sekitar ekonomi makro, kita harus pelajari ekonomi makro agar kita bisa paham tentang suatu saham itu atau investasi kita ini secara holistik ya, secara garis besar. Nah, sobat investor, itulah pembahasan singkat tentang pengaruh suku bunga terhadap suatu pasar sahamnya dan investasi kita. Nah, semoga informasi ini membantu kamu ya dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi dan tips investasi lainnya ya. Sampai jumpa di next video dan selamat berinvestasi.